Nah, kita harus perhatikan terutama hal-hal yang bisa nampak itu dari segi kesadaran. Kalau dari segi kesadaran, ketika sudah hit exhaustion, biasanya orang itu merasa kebingungan, tingkat kesadaran menurun, ya, belum sampai kepada jatuh ya belum, tapi dia sudah mulai namanya dehidrasi, maka disitulah sebetulnya daya tahan tubuh kita akan menjadi menurun. ya. Dan disitu kita berpotensi atau berisiko untuk kemudian banyak kuman, bakteri dan segala macam kan, virus dan segala macam kan gitu ya. Oleh karena itu tentunya diperlukan daya tahan tubuh. Betul. Nah, oleh karena itu memang disitulah fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Habats, semangat sehat. Ketemu lagi dengan saya Faisal dan Dr. Insan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di cuaca yang cukup lumayan panas dok. Ya. Pembahasan hari ini juga cukup panas kelihatannya. Iya. Bahas tentang panas, bukan panas suhu politik dok ya. Iya. Tapi panas, betul-betul panas ini. Karena hari ini juga kalau nggak salah 29 derajat sudah di Bandung. Padahal di Bandung biasa dingin. Apalagi di Jakarta mungkin jauh lebih panas lagi dok ya. Iya. Jadi hari ini dok, kita akan bahas tentang fenomena yang saat ini tentunya dialami, yaitu fenomena El Nino, dok, badai El Nino, di mana dampaknya adalah suhu bumi ini menjadi lebih panas dan kita mengalami sendiri begitu terasa sekali panasnya gitu. Di Bandung sendiri mungkin 1-2 derajat kenaikan panas itu mungkin terasa oleh kita gitu. Dan kadang-kadang perubahan cuaca dari panas menjadi hujan dan dingin itu juga pengaruh. Dan juga hari ini kita akan bahas juga secara jelas dok, bagaimana panas yang luar biasa ini dihadapi oleh saudara-saudara kita yang sedang melakukan ibadah haji, ya, dan juga umroh, ya, karena memang berarti mungkin umroh itu sudah mulai di pertengahan Juni, juga akan mengalami musim-musim panas yang kita sama-sama tahu bahwa di Saudi sana ini masuk musim panas, ya, ditambah lagi dengan fenomena El Nino, ya, yang mungkin bisa memperparah kondisinya. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian dari para jemaah haji maupun umrah yang akan berangkat ke sana. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa mendapatkan bisa bermanfaat untuk para saudara-saudara kita yang menjalani ibadah haji maupun umrah dok. Itu dok, mungkin yang pertama yang kita mau bahas adalah sebetulnya bisa dijelaskan dulu dok, bedanya heat stroke, heat exhaustion, sama heat stress tuh. Ada 3 bahasa ini. Mungkin juga kalau teman-teman pemirsa ini mungkin lihat di lini masa atau di media sosial gitu, ada bahasa-bahasanya mungkin bisa lebih memahami apa perbedaan di antara ketiganya dan bagaimana itu pengaruhnya kepada tubuh kita. Ya, baik. Baik, memang betul situasi saat ini kita sangat merasakan ya suhu di mana lingkungan lumayan panas, dan tadi ditanyakan 3 hal, yakni ada heat stress, heat exhaustion, dan juga heat stroke. Sebenarnya ini merupakan tahapan-tahapan, artinya 3-tiganya ini adalah tahapan di mana diawali dulu dari heat stress. Heat stress itu sebagaimana namanya ya, stress. Ada pressure, ada tekanan di mana datang dari temperatur atau dari suhu lingkungan, ya, di mana kita memang merasakan, apalagi menurut ramalan itu akan ada yang namanya Godzilla El Nino gitu, atau El Nino Godzilla gitu, ya. Nah ini
gelombang panasnya luar biasa dan itu memiliki potensi untuk mendatangkan heat stress. Heat stress ini suhu panas di mana orang kemudian beraktivitas dan dengan aktivitasnya ini otomatis akan mengeluarkan keringat dan juga otomatis juga kalau ini dibiarkan akan menyebabkan dehidrasi. Tapi sebelum sampai ke dehidrasi, setidaknya aktivitas di suasana suhu yang tinggi itu tentu saja akan menyebabkan tubuh ini akan beradaptasi dan mengalami stres. Nah, stres ini sebenarnya kan sinyal, ya sinyal untuk tubuh itu melakukan adaptasi. Tanpa adanya stresor dari luar, tubuh tidak melakukan adaptasi. Permasalahannya adalah apakah adaptasi ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Selama dalam heat stress dan tubuh bisa beradaptasi, maka itu baik-baik saja. Tapi kalau adaptasinya gagal, akan naik level menjadi heat exhaustion. Ya, jadi, Adaptasinya seperti apa, Dok, maksudnya? adaptasi kan termasuk ketika suhu panas, itu kan orang akan melakukan atau tubuh kita akan berusaha melakukan cooling down. Ya, cooling down itu pendinginan. Ya, pendinginan di mana yang dilakukan pertama kali adalah memproduksi keringat. Ya, keringat itu kan untuk proses cooling down. Dok, ya? Iya. Jadi kalau kita tidak bisa berkeringat itu berarti sudah parah itu. Tapi kalau awal-awal justru berkeringat itu merupakan sinyal tubuh kita beradaptasi. Yakni dengan cara mengeluarkan cairan yang nantinya akan mendinginkan suhu tubuh kita. Nah, ketika ini berjalan dan ternyata heatnya itu tidak berkurang, malah bertambah. Ditambah lagi aktivitasnya juga bertambah. Maka akan masuk level berikutnya heat exhaustion tadi itu. Dimana tubuh karena dengan keringat yang normal itu tidak bisa menghandle panas yang ada, akhirnya dia memproduksi keringat lebih banyak lagi. Ya karena otomatis ini cuma sekian kok nggak turun ya, dinaikin produksi keringatnya sih. Untuk heat exhaustion itu ciri khasnya adalah keringatnya berlebih, ya berlebih, dan karena effort yang lebih besar maka tubuh akan mengalami yang namanya kenaikan suhu. Jadi kalau yang heat heat stress tadi suhunya malah masih normal-normal aja, tapi begitu exhaust ya tubuh kita malah agak naik suhunya karena dia mempressure tubuh untuk menyesuaikan suhu. Nah, disinilah nanti ketika cairan itu banyak keluar, mulailah dehidrasi terjadi. Sehingga mulai yang namanya confuse, pusing, gejala-gejala dehidrasi itu muncul. Nah, sampai nanti kalau ini dibiarkan, gagal adaptasi, jadilah heat stroke. Nah, heat stroke itu tadi yang suhunya sudah mulai naik, keringat mulai berlebihan, malah di heat stroke itu keringat nggak bisa keluar. Karena sudah di-pressure di proses heat exhaustion tadi itu. Jadi di heat stroke itu nggak keringetan, suhu tubuh malah terjadi demam, tapi yang bersangkutan malah justru kayak orang menggigil. Jadi dia tidak merasa panas, gitu. Jadi malah tubuhnya itu seperti malah kadang-kadang seperti merasa dingin, gitu kan, atau merasa tidak kepanasan. Gitu. Itu karena sudah dehidrasi parah, itu bisa pingsan tiba-tiba atau mengalami ketidaksadaran. Gitu. Tanda-tanda tadi yang dokter sampaikan, heat stroke itu adalah ketika kemudian malah jadinya tidak, malah jadi kedinginan, misalnya ada demam. Di luar itu, Dok, ada tanda-tanda lain yang tubuh memberikan sinyal bahwa ini udah dehidrasi banget nih. Ya. Ada yang lain, Dok, mungkin? Kalau kehilangan cairan kan kita nggak bisa lihat. Betul. Ya, ini tubuh masih ada seberapa, tapi bisa dilihat dari jumlah keringat yang keluar. Ketika udah nggak bisa keringetan berarti emang sudah pol. Tapi juga sebelum sampai ke sana, kita kan nggak pengen nunggu sampai cairan itu habis. Betul. Nah, itu yang bisa dinilai adalah kesadaran. Nah, kesadaran. Iya, Dok, mengenai tanda-tanda heat stroke tadi, Dok, dokter sampaikan bahwa tadi ada mungkin perubahan dalam tubuh yang misalnya mengalami demam lah, tidak merasakan lagi kepanasan, makanya juga. Apakah ada tanda-tanda lain, Dok, yang bisa kita lihat dari seseorang yang memang mengalami heat exhaustion kemudian heat stroke? Ya, itu memang dua kondisi yang harus diwaspadai, di mana heat exhaustion itu menjelang final menuju ke heat stroke. Jangan sampai kita ke heat stroke karena itu emergency. Nah,
Kita harus perhatikan terutama hal-hal yang bisa nampak. Nampak itu dari segi kesadaran. Kalau dari segi kesadaran, ketika sudah hit Exhausen, biasanya orang itu merasa kebingungan. Tingkat kesadaran menurun, ya, belum sampai kepada jatuh ya belum. Tapi dia sudah mulai namanya dehidrasi kan, cairan ini kan sangat penting. Begitu kehausan, kalau masih awal itu kan pengennya minum. Tapi kalau sudah level Exhausen itu malah yang ada orang nggak mau minum karena ada rasa mual. Bahkan seringkali kalau sudah mulai mendekati heat stroke itu malah muntah. Jadi cairan malah susah masuk. Kalau yang awal-awal heat stres itu malah haus, orang pengennya itu malah bagus gitu ya. Tapi justru gagalnya adaptasi itu ketika mual, muntah, terus keringat berlebih, sudah keringatnya keluarnya banyak tapi nggak ada yang masuk karena ada mual muntah tadi itu. Nah ini yang sudah mulai Exhausen, dan ini kalau berketerusan bahayanya adalah heat stroke tadi itu. Kalau heat stroke sekali lagi gitu ya, panas dan sebagainya, dan gejala dehidrasi. Gejala dehidrasi itu kulit kering. Jadi tidak lembab ya. Kalau orang biasa kan kalau yang kepanasan heat stress itu kan malah justru keringatnya banyak. Kalau bajunya basah-basah, kulitnya ini basah. Tapi kalau yang heat stroke malah kering. Gitu. Kalau yang heat Exhausen itu lebih parah daripada heat stress, karena heat stress itu basah. Kalau heat Exhausen basahnya berlebihan karena kan keringatnya kayak ibaratnya kalau orang Jawa tuh keringetnya sejagung-jagung, itu keluar semua gitu. Nah itu baru kemudian ketika kehabisan cairan, disitulah kering lah gitu ya, kering kulitnya. Dok, kalau sedikit ini, kalau di Saudi itu sering juga kita kering sekali sampai kepada kadang nyetrum, pegang ini nyetrum. Itu bukan heat stroke ya, belum, kita nggak bisa hubungkan itu dengan heat stroke ya? Karena itu mungkin karena di sana kelembapan rendah sekali gitu ya. Bisa juga karena listrik statis. Ya. Jadi kayak orang main penggaris yang buat mainan anak-anak itu, yang digosokkan ke rambut terus ditempel, kan kayak ada tarikan kayak bulu kuduknya berdiri gitu. Jadi tidak bisa disimpulkan itu ada kaitan dengan heat stroke. Nggak ada. Dok, karena memang kondisi panas ini kan memang luar biasa lah. Artinya kenapa kita buat pembahasan seperti ini? Karena memang sekarang ini kondisi panasnya memang luar biasa. Ya, bahkan dulu kalau di Indonesia sepanas apapun itu, saya rasa untuk orang-orang muda parubaya itu nggak terlalu berpengaruh. Tapi sekarang ini luar biasa. Saya rasakan panasnya luar biasa. Apalagi di sana. Ya di sana kan nanti akan ada fase di mana menggunakan ihram selama beberapa hari itu. Wukuf di Arafah, kan, kemudian di Mina dan segala macam, itu luar biasa tuh panasnya, walaupun dibantu dengan fan dan segala macam, tapi akan tetap ini. Nah, oleh karena itu memang hal seperti ini harus diwaspadai juga. Jadi kira-kira dokter ada tips untuk bagaimana itu kita mengidentifikasi itu, dan kemudian bagaimana kita langkah apa yang harus dilakukan kepada orang-orang yang memang ada indikasi untuk terkena heat exhaustion maupun heat stroke. Jadi antara heat stress, exhaustion dan juga heat stroke ini kan ada waktu di mana antara kehilangan cairan, kemudian rasa haus, kemudian pemberian rehidrasi atau pemberian cairan. Ini kan berbeda antara suhu yang di negeri kita dengan suhu yang lebih panas di negeri yang lain. Kita di suhu 32, 34, maka butuh waktu yang agak lama untuk benar-benar dehidrasi. Karena suhunya paling 32 sampai 34. Tubuh masih bisa beradaptasi kehilangan itu ya? Karena ada kehilangan cairan yang kita sebut sebagai IWL. IWL itu invisible water loss. Itu nggak kelihatan. Karena kan panas semakin tinggi, penguapannya makin tinggi juga, dan itu kita nggak terlihat. Beda halnya kalau kita muntah, diare, itu cairannya hilang, terlihat. Jadi kalau yang IWL atau invisible water loss itu karena suhunya makin tinggi, maka kecepatan untuk kehilangan cairannya lebih tinggi. Keringetan sama-sama keringetan, tapi yang hilang dari cairan tubuh kita di negeri-negeri seperti Arab Saudi ketika umrah atau haji itu lebih cepat. Makanya ketika heat stroke
Bukan heat stroke, heat stress dulu. Butuh waktu misalnya sampai 20-30 menit untuk jadi heat exhaustion. Di sana mungkin butuh waktu hanya 5 menit. Yes, betul. Nah, 5 menit biasanya untuk jadi haus butuh waktu 10-20 untuk haus. Kita belum haus, cairan udah habis. Nah, itu yang jadi bahaya. Makanya tipsnya jangan nunggu haus untuk minum. Oke. Justru yang ada adalah karena kehilangan cairan itu adalah tidak kelihatan. Setiap beberapa menit minum, setiap beberapa menit minum, tidak nunggu haus. Karena kalau nunggu benar-benar haus itu takutnya sudah heat exhaustion. Oke. Gitu. Jadi kecepatan untuk merasa hausnya itu juga karena memang istilahnya lebih panas, kita lambat. Itu yang kita hindari. Oke. Gitu. Oke. Kalau kaitan dengan daya tahan tubuh, dok, artinya begini, dengan daya tahan tubuh yang lebih kuat, maka proses bertahannya lebih lama, misalnya dengan heat exhaustion dan segala macam. Sebenarnya ini bukan masalah daya tahan. Jadi begini, pada orang-orang yang sudah terbiasa hidup di daerah padang pasir yang memang suhunya lebih panas dan lebih kering, mereka adaptasinya bagus sehingga sudah terbiasa dengan kecepatan kehilangan cairan dan mereka tubuhnya juga sudah adaptasi sehingga ketika cairan di dalam tubuh itu sekian persen, mereka masih bisa bertahan. Nah, orang Indonesia nggak seperti itu. Jadi daya tahan itu terkait dengan iklim atau cuaca atau lingkungan yang biasa dihadapi. Misalnya kita daya tahan tubuh bagus, tapi daya tahan terhadap dehidrasi tidak sebagus bagaimana daya tahan tubuh kita, ya tumbang juga. Karena ini bukan daya tahan tubuh untuk melawan kuman, tapi melawan dehidrasinya itu. Ya dok, jadi sebetulnya kan tadi dokter sampaikan bahwa ketika kita kondisinya dehidrasi, maka disitulah sebetulnya daya tahan tubuh kita akan menjadi menurun. Dan disitu kita berpotensi atau berisiko untuk kemudian banyak kuman, bakteri dan segala macam kan, virus dan segala macam kan gitu ya. Oleh karena itu tentunya diperlukan daya tahan tubuh. Betul. Nah, oleh karena itu memang disitulah fungsinya para saudara-saudara kita yang sedang berangkat untuk haji dan umroh itu perlu memperkuat daya tahan tubuh kita dengan tentunya apakah banyak minum air putih tadi ya untuk atau kemudian dengan suplemen-suplemen gitu yang menggunakan misalnya habatus sauda, zaitun, madu, tentunya itu yang sudah lazim ya dibawa oleh para jemaah haji kita untuk berangkat haji dan umrah, begitu dok ya? Jadi kita kan ada dua yang kita tangani. Pertama dehidrasi, menghindari heat stroke dan lain sebagainya tadi, sama dehidrasi yang berpotensi nanti mendatangkan potensi penyakit. Ya, makanya kan ada meningitis dan sebagainya itu dari dehidrasi, dan itu bisa gitu kan, karena otak kita itu kan juga memerlukan cairan. Ketika dehidrasi, cairan otak juga akan diambil oleh tubuh dan itu potensi kenapa ada vaksin meningitis dan sebagainya itu dari sana. Nah, makanya yang kita perlu jaga ya jangan sampai terjadi dehidrasi yang memicu heat stress, heat stroke dan lain sebagainya tadi. Kemudian yang kedua, karena ini adalah seperti seakan-akan mau tidak mau hampir pasti kita dehidrasi, ya maka mau ya daya tahan tubuh kita juga harus kita bentengin, gitu kan. Jangan sampai nunggu ntar aja deh kalau dehidrasi baru daya tahan tubuh, enggak, justru dari sejak awal kita jaga imunitas kita dan sebagainya. Karena memang apalagi masyarakat kita nggak haus kok, cuma keluar sebentar tahu-tahu pingsan. Nah ini kita kan nggak pengen terjadi seperti itu. Jadi kita mengambil pelajaran dari yang sudah-sudah, harus bawa minuman kemana-mana, jangan nunggu haus, segera minum, dan juga tadi suplemen agar kita selain menghindari heat stroke, tapi juga menghindari infeksi yang punya potensi muncul kalau kita dehidrasi. Tentunya tadi yang saya sampaikan mungkin dalam konteks kita Habbats Institute ini dok, tentunya kita mengetahui bahwa batu soda itu memang bagus untuk daya tahan tubuh, dan madu gitu dok. Itu kurang lebihnya cara kerjanya seperti apa dok? Mungkin agak lebih. Pertama, beberapa kandungan kan ada mineral dan juga vitamin, artinya nutrisi ya. Ini kita bahas tentang nutrisi. Kita mengenal makro dan mikro. Nah, di habatus sauda, zaitun dan juga madu, di sana ada mikronutrisi terkait sama mineral dan juga vitamin. Terkait dengan heat stroke atau mungkin heat exhaustion, orang kehilangan cairan itu tidak hanya cairan, tapi juga elektrolit. Elektrolit itu seperti natrium, kalium, kemudian juga ya zat-zat elektrolit yang lainnya yang berpengaruh kepada kinerja jantung.
Ketika natrium habis ya pompa jantungnya juga Oke. bisa berantakan, tekanan darah ngedrop dan lain sebagainya. Itu kalau natriumnya berantakan. Nah, dengan konsumsi tadi itu setidaknya angka-angka natrium, kalium dan lain sebagainya tadi sebagai elektrolit Tercukupi. kita tercukupi, Oke. tercukupi. Walaupun juga dari menu makanan juga ada, gitu kan. Oke. Tapi setidaknya dengan suplemen yang mencukupi mineral dan vitamin kita itu insya Allah bisa membantu, gitu. Selain itu juga daya tahan tubuh yang terkait dengan imunitas, dehidrasi, elektrolit terpenuhi, tapi juga ada zat-zat imun yang lain yang kalau misalnya terjadi dehidrasi, mungkin elektrolit tercukupi, tapi kalau terkait sama penyakit, nah disinilah seperti habatus sauda, zaitun dan sebagainya memiliki kandungan-kandungan yang bisa menghalau beberapa jenis penyakit, termasuk juga peradangan-peradangan yang pasti proses inflamasi itu akan lebih banyak muncul ketika terjadi dehidrasi atau heat stroke tadi itu. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Habat Institute, tempat kita untuk belajar sehat, belajar mengetahui herbal. Ya, dok, masuk ke pertanyaan selanjutnya, dok. Ya. Banyak juga yang ditanyakan sebetulnya umur berapa, dok, sudah bisa dibolehkan untuk minum herbal seperti habatus sauda, zaitun, madu dan sebagainya, dok? Ya, habatus sauda, zaitun ini kan sebenarnya lebih ke bahan makanan, tetapi memiliki efek yang memberikan dampak kayak seperti farmasi lah. Tapi sebenarnya bahan ini bahan-bahan makanan. Zaitun dari sejak bayi sudah udah oke. Hanya kita tahu bayi itu ada fase di mana dia ASI eksklusif selama 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan itu nggak boleh ada yang lain. Nah, setelah itu boleh aja misalnya dalam menunya ada zaitunnya atau ada ditetesi minyak habatus sauda dan lain sebagainya, oke-oke saja. Itu nggak ada masalah, dok ya? Nggak ada masalah. Tapi ada efek samping misalnya apa gitu, kandungan apa yang membuat anak itu? Kalau hanya dosis-dosis makanan lebih kepada nutrisi. Tapi nanti kalau dosisnya lebih dari itu, makanya kita harus ada referensi ya. Ya, karena habatus sauda itu selain nutrisi, dia juga sebagai bahan terapi. Tapi kalau bahan terapi kan mesti yang dikejar adalah zat aktif seperti timokuinon dan sebagainya. Makanya timokuinon itu kan kecil banget di dalam habatus sauda. Dalam habatus sauda, makanya harus apakah diekstrak, apakah diisolasi dan lain sebagainya. Tapi kalau masih dalam wujud murni minyak, zat terapinya kecil, tapi zat nutrisinya yang besar. Nah, nutrisi boleh-boleh aja dikasihkan ke bayi. Gitu. Jadi secara umum kalau dikonsumsi oleh anak kecil, misalnya balita gitu ya, masih cukup aman dalam dosis tertentu ya. Betul. Tentunya dosis tertentu ya. Jadi misalnya dicampurkan dalam buburnya mereka gitu, satu tetes gitu ya. Kan ada yang bentuk minyak ya tentunya ya. Gitu kurang lebih, karena itu sebagai nutrisi ya. Betul. Jadi habatus sauda itu sebetulnya bahan makanan tapi mengandung zat-zat aktif yang memang bagus buat tubuh ya gitu. Betul, betul. Baik, nah kemudian yang kedua, dok, banyak juga pertanyaan. Ada lagi pertanyaan konsumsinya sebaiknya sebelum makan atau sudah makan. Ini mungkin saya mengulangi karena pernah juga kita bahas di Habat Institute sebelumnya. Ya, mungkin banyak yang ingin tahu setelah makan atau sebelum makan. Tergantung tujuan. Ketika misalnya ini untuk menjaga kadar gula darah, misalnya, gitu kan, maka paling bagus sebelum makan. Sebelum makan. Jadi sebelum makan itu fungsi dari habatus sauda adalah melapisi usus. Usus. Karena kan penyerapan kadar gula itu di usus. Bukan di lambung. Makanya dan habatus sauda berfungsi untuk itu. Iya. Jadi dia istilahnya menghambat penyerapan karbohidrat atau glukos di dalam pencernaan. Itu habatus sauda atau dengan zaitun juga begitu? Atau kurang lebih mirip-mirip cara bekerjanya? Gitu ya. Karena pertama minyak otomatis juga akan mempengaruhi penyerapan ini juga kan, gula, ada protein juga di sana. Tapi pada prinsipnya habatus sauda itu cara kerjanya adalah menghambat penyerapan karbohidrat. Ini bagus juga buat masukkan gula ya. Sebelum ya. Bisa juga sesudah makan. Gitu kan, untuk tujuan yang lain. Ada kelebihan dan kekurangan. Kalau sebelum makan itu kan aromanya nggak enak. Iya betul. Jadi ketika langsung nih, waduh rasanya luar biasa. Langsung menurunkan hawa nafsu makan. Betul. Nah tapi kalau sesudah makan kan
ada makanan gitu Iya, kan, iya, itu iya. aromanya sudah bercampur sama makanan. Paling gitu aja sih. Ya, ya. Tentunya memang para peminum habatus sauda ini memang ya artinya mereka ada yang memang sangat sensitif dok sama rasa gitu ya. Ya, Tapi kalau yang tidak sensitif maka sebetulnya lebih baik sebelum atau sama aja bisa dikonsumsi sudah juga nggak ada masalah juga. kalau untuk selain tujuan kadar gula dan sebagainya tadi pilihan. Artinya selama ini tidak ada, misalnya untuk menjaga kesehatan, imunitas dan sebagainya, tidak ada penelitian menyebutkan sesudah itu akan lebih baik daripada sebelum atau sebaliknya. Oke, baik. Gitu. Oke, baik. Kalau konsumsi sendiri dok, kita kan tahu tadi dokter sampaikan bahwa timoquinone itu jumlahnya zat aktifnya sendiri kan sebenarnya nggak terlalu besar. Jadi sebetulnya dan kita mengetahui bahwa di yang ada di pasaran saat ini itu sebenarnya habatus sauda itu kebanyakan produknya adalah Simplicia ya. Ya, Simplicia. Nah, sehingga kalau masalah konsumsi bisa 2 kali, 3 kali sehari juga tidak ada masalah. tidak ada masalah. Tidak ada masalah dok ya. Ya. Oke, artinya tidak ada efek samping ketika ini kemudian dikonsumsi dalam jumlah yang cukup banyak gitu enggak ya? Ya, karena sekali lagi kita posisikan kalau untuk dosis-dosis Simplicia itu habatus sauda lebih berfungsi seperti makanan. Walaupun tetap juga harus ada kehati-hatian karena ada efek obatnya gitu kan. Perlu diketahui, perlu dihati-hati itu kalau ternyata ada yang sensitif. Sensitif itu karena saya pernah nemui juga yang alergi habatus sauda itu ada juga. Oke. Gitu. Jadi begitu minum langsung gatel itu ada juga. Karena namanya alergi kan atau hipersensitif terhadap satu bahan itu kan itu dimungkinkan oleh bahan apapun gitu, termasuk habatus sauda. Nah, pertanyaan lagi dari banyak pengguna habatus sauda adalah ada minyak, ada serbuk. Ya. Itu gimana dok? Bagusan mana? Bagusan mana? Serbuk itu kan terkait dengan kita konsumsi habatus sauda itu utuh. Artinya biji kan itu ya. Ada minyaknya, ada bungkus minyaknya, cangkangnya itu ya. Nah, itu dimakan semua dengan yang hanya diambil minyaknya. Nah, kalau sebenarnya lebih banyak zat-zat aktif yang ada dalam habatus sauda itu terdapat dalam minyak. Sehingga kalau tujuannya adalah mengejar zat aktif, maka minyak lebih diutamakan. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan manfaat serat, manfaat serat, karena serat pun juga penting, kan? Ketika kita mengkonsumsi habatus sauda disertai dengan cangkangnya atau dengan bijinya, maka manfaat serat bisa kita dapatkan. Dan itu penelitian tentang biji atau serbuk, ya, itu juga memiliki khasiat-khasiat yang khas. Gitu. Pertanyaan selanjutnya dok, ini banyak juga yang bertanya di kita ini adalah jarak antara kalau dia sedang terapi obat, say diabetes atau kolesterol segala macam, dia minum atau tekanan darah tinggi, dia minum obat, berapa jaraknya? Sebelum minum obat, setelah minum obat, dan berapa jaraknya? Sebenarnya terkait ini harus dipelajari interaksi antar zat. Ya, obat dengan obat pun tidak bisa barengan. Ya, obat dengan obat ya. Karena ada beberapa obat yang kalau barengan saling melemahkan. Nah, jadi tapi ada juga obat dengan obat diminum saling menguatkan. Nah, jadi sebenarnya bukan masalah obat dengan herbal, ya, obat dengan obat atau herbal dengan herbal. Jadi kita harus mengetahui interaksinya apakah menguatkan atau melemahkan. Permasalahannya antara herbal dan obat itu tidak banyak risetnya, sehingga orang cenderung atau dokter biasanya kalau memang mau konsumsi dikasih jarak. Jarak itu lebih aman ya tentunya. Jarak aman 2 jam. Tapi jarak kalau aman 2 jam. Jarak aman, tapi biasanya untuk biar menyelesaikan dulu metabolismenya. Tapi kalau mau cepat dan memang tidak pernah ada gangguan atau efek samping, 1 jam juga sebenarnya sudah cukup. Baik dok, karena memang nggak lepas dari itu dok. Bahkan saya sendiri pun juga kadang-kadang kan ada minum obat itu, terus kemudian ya karena udah terbiasa dengan minum herbal kan, ya kita begitu. Saya rasa banyak dari pemirsa di sini semua juga ada momen dimana dia harus ada obat
obat yang dia minum dengan herbal, kan gitu, terapi herbal. Jadi kurang lebihnya kalau mungkin tadi dokter sampaikan kurang lebihnya di 1 jam. Tapi kalau mau mungkin secara utuh dia mekanisme itu sampai terserap betul dalam tubuh dan segala macam 2 jam ya. 2 jam. Tapi kalau memang diketahui menguatkan, saling menguatkan, bareng nggak apa-apa. Hanya diatur dosis. Kalau di kasus Habatus Sauda ini gimana dok? Habatus Sauda zaitun yang dokter pernah mungkin ada referensi kah gitu? Satu contoh misalnya gini, antara Habatus Sauda dengan obat kimia, taruhlah ini misal ya, metformin. Ya, metformin. Nah, metformin kita tahu menghambat gluconeogenesis di dalam liver. Nah, zat seperti apa namanya zaitun itu juga kerjanya mirip-mirip, gitu kan. Jadi ini bisa bareng, hanya harus dijaga dosisnya. Oke. Ya, dosisnya harus dijaga. Tapi apakah harus dikasih cara? Kalau ini kerjanya bareng-barengan, ya sama aja, bareng juga nggak ada masalah. Sama halnya seperti obat tensi diminum dengan obat tensi. Dua macam yang berbeda target kerja, barengan nggak apa-apa. Hanya memang diatur dosisnya biar jangan sampai ngedrop misalnya. Itu hal-hal yang sifatnya barengan ketika kita sudah tahu interaksinya saling menguatkan. Iya. Terus nah ini juga mungkin jadi pertanyaan juga orang di benak saya dok. Sebetulnya minum obat herbal seperti Habatus Sauda dan seperti zaitun ini, apakah kita ini memang dianjurkan untuk minumnya secara rutin kah? Atau hanya ketika ada sakit atau ada keluhan? Kan seperti itu. Baik. Jadi tadi kita kan dari awal kita membahasnya bahwasanya herbal itu bisa untuk nutrisi, bisa juga untuk terapi. Kalau berfungsi nutrisi, maka ya nutrisi itu kan kebutuhan kita harian. Bisa kita cukupi dari sana. Tetapi kalau itu berfungsi sebagai terapi yang kita kejar zat aktifnya, maka hanya kita konsumsi ketika butuh saja. Nah, permasalahannya adalah kalau zat aktif yang dikejar, mesti dosisnya harus gede dong, gitu kan? Karena memang zat aktifnya nggak terlalu gede-gede banget di dalam Habatus Sauda. Maka hanya ketika sakit saja dosisnya dinaikin. Tapi kalau yang dikejar nutrisi, maka dikonsumsinya dalam batas-batas yang ya sifatnya maintenance saja. Mungkin saya ada yang tadi saya simpulkan dokter adalah pertama Habatus Sauda, zaitun dan segala macam itu sebetulnya kategorinya masuk juga nutrisi ya dok ya. Kalau nutrisi kan makanan ya. Betul. Makanan ya. Artinya apa? Artinya sebetulnya aman-aman saja kalau dimakan terus menerus ya. Hanya mungkin tadi yang dokter sampaikan dalam dosis tertentu kan gitu ya. Ketika mengejar untuk manfaat yang lebih besar untuk terapi misal dengan timoquinonnya dan segala macam zat aktifnya ya. Terus kemudian ya tentunya manfaatnya seperti antiinflamasi, anti dan segala macam itu didapat kalau besar gitu ya. Betul. Kalau konsumsi dan juga besar. Berarti sebetulnya dan nutrisi itu tentunya dia bermanfaat ya dok ya. Bermanfaat buat tubuh. Bermanfaat buat tubuh ya. Artinya kalau kita dengan minum dengan dosis-dosis yang memang hanya untuk maintenance itu memang tidak masalah ya dok. Bahkan cenderung dianjurkan ya. Satu contoh lagi misalnya kita nggak usah bahas Habatus Sauda, zaitun dan sebagainya. Kita bahas makan kangkung saja misalnya. Makan kangkung kan itu cuma tanaman yang kita bisa sayur setiap hari dan itu aman-aman aja dikonsumsi setiap hari. Tapi apakah tidak bisa berfungsi seperti farmasi? Bisa. Karena kangkung zat besinya tinggi. Bagi orang yang anemia mengkonsumsi kangkung tiap hari bagus. Kalau anemianya kekurangan zat besi. Betul. Sehingga di sini loh ini berarti kayak obat. Ya memang obat tapi dari makanan. Itu seperti sama seperti jahe ya kurang lebihnya berarti memang secara kategori itu sebenarnya sama dengan Habatus Sauda, buah zaitun dan segala macam ya. Sama. Makanan sebenarnya. Makanan pada dosis tertentu mengobati. Baik, terima kasih dok. Saya mungkin sudah kenal dokter cukup lama dan dokter memang banyak sekali berkecimpung atau mempelajari tentang Habatus Sauda. Saya buka kembali kemarin kita lihat di kantor itu ada bukunya Pak Dokter nih, yang secara khusus dari 2000 berapa 10 mungkin ya dokter udah buat ini. Tahun berapa dokter buat ini? Ini ada buku kedahsyatan Habatus Sauda dari perspektif ilmiah. Dari tahun berapa dok bikin ini dok? Udah lama itu, udah lama. Jadi memang kita buat dalam rangka menjelaskan manfaat Habatus Sauda agar tidak hanya difahami sekedar tradisi, tetapi juga
ada riset-riset yang mendasari kenapa kita saat ini masih tetap perlu untuk konsumsi. Oke, riset itu berarti memang sudah cukup banyak ya Cukup banyak. terutama di luar ya. Ya, Dan saya yakin kayaknya sekarang pun riset makin lama makin makin canggih. banyak ya, di Indonesia juga Betul. udah mulai banyak saya lihat ya. Di Indonesia bahkan anak-anak mahasiswa skripsi pun sekarang sudah meneliti. Oke, habatus soda ya. Oke, di sini luar biasa juga. Dokter mungkin jelaskan apakah habatus soda, terus kemudian seberapa amankah konsumsi habatus soda. Ya. Ya, kurang lebih apa yang tadi kita bicarakan semua Pak Dokter tulis di sini. Betul. Kemudian ada juga tematik habatus soda dan ginjal, liver, segala macam. Ini luar biasa bukunya, dan memang kita Habats bisa juga memberikan gratis sih dok kepada para pengguna Bisa. Habats gitu ya. Ya, dengan pengguna Habats ini apa namanya bukunya kurang lebihnya gitu ya, ini bisa menjadi rujukan karena memang selama ini yang saya lihat orang hanya minum dan hanya meyakini bahwa ini sesuatu yang dari Nabi gitu ya, terus apa namanya bermanfaat untuk kesehatan, tapi tidak mengetahui lebih jauh apa manfaatnya, apa kandungannya, apa zat aktifnya, bagaimana dosisnya. Saya rasa di sini cara kerjanya seperti apa, dan di sini ada juga tanya jawab dok. Betul. Ada question and answer juga, jadi sangat mudah untuk dibaca gitu. Saya lihat bahasanya juga bahasa yang sangat mudah dimengerti gitu, sehingga ini bisa dijadikan referensi juga untuk para pengguna habatus sauda di seluruh Indonesia gitu ya. Bagi teman-teman yang ingin buku ini, kami tidak jual sebetulnya, akan tapi kami berikan secara gratis untuk para pengguna habatus sauda, para pengguna produk PT Habatus Sauda Internasional. Nanti kita akan berikan apa namanya, bagaimana cara Anda mendapatkannya secara gratis, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Karena ini bagian dari apa namanya komitmen kami dari sejak awal. PT Habatus Sauda Internasional itu berkomitmen untuk bagaimana kita tidak hanya menjual produk, tapi bagaimana memberikan solusi alternatif terhadap kesehatan gitu ya, dan juga bagaimana caranya menyebarkan produk yang memang juga dikonsumsi oleh Nabi SAW ya, sesuai dengan hadisnya gitu ya, dan ini bagaimana ini bisa sampai kepada rumah setiap orang muslim. Itu dok, ada tambahan dok kalau untuk buku ini dok? Jadi kita mencoba menggabungkan antara dalil akli dan juga dalil nakli. Ya, dalil nakli tadi kita mengutip hadis, oh ini obat segala penyakit kecuali kematian. Tetapi juga ada dalil akli, artinya kita kan dikaruniai akal untuk mengeksplorasi. Nah, justru disinilah di buku ini kita kumpulkan hal-hal apa yang telah dilakukan oleh para ahli meriset mengaitkan habatus sauda dengan kesehatan, kemanfaatan untuk mengobati penyakit dan lain sebagainya, dan ternyata antara dalil akli dan dalil nakli itu tidak bertentangan, bahkan saling mengokohkan dan saling menguatkan. Ya, dan juga bahasanya saya lihat tadi sederhana ya dok ya, bahasa sehari-hari, bisa komunikatif lah. Ya, bisa dipelajari oleh siapapun gitu ya. Silakan yang nanti apa namanya menginginkan buku ini bisa ke admin kami tentunya. Yang saya sampaikan tidak kita jual, itu bagian dari komitmen untuk melayani, tapi mungkin ada beberapa persyaratan tertentu nanti bisa disampaikan oleh admin kami. Demikian dok pembicaraan hari ini. Tentunya ini nanti akan ada pembicaraan selanjutnya. Kita berkomitmen terus memberikan edukasi tentang bagaimana hidup sehat, tentunya yang berkaitan dengan sunnah Nabi ya, sunnah Nabi gitu, bagaimana hidup sehat, karena memang bagian dari sunnah menjaga kesehatan. Nah, dan juga kemudian yang terkait dengan misalnya bahan-bahan seperti habatus sauda, buah tin, nanti mungkin kita bahas juga buah tin dok. Insyaallah. Dan juga bisa aja kita juga membahas tentang produk bahan alam lokal seperti misalnya kunyit, jahe dan lain sebagainya. Dan tentunya kami juga mungkin nanti akan menghadirkan juga narasumber-narasumber lokal yang lainnya seperti misalnya dari Unpad dan segala macam, nanti kita akan hadirkan untuk menambah pengetahuan kita bersama. Demikian dari saya Pak Dokter, terima kasih banyak atas waktunya. Kita kembali lagi nanti dalam episode selanjutnya di Habats Institute. Kita belajar terus dan kita berusaha untuk hidup
sehat dengan cara Nabi. Demikian salam Habat United untuk sahabat-habat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audio Jungle.